yang bersih. Nah, pertama masuk ke definisi dulu. Definisi dari eksponen sendiri itu adalah, jadi gini guys, kalau ada suatu bilangan, kita buat ini ya, bentar. Eksponen itu maksudnya kayak ini. A pangkat B sama dengan C. Jadi perkalian A ini, si A, sebanyak N kali, sebanyak B kali. Jadi A, misal misal kayak gini. Ya, perkalian A sebanyak B kali. Banyak B kali. Nah, jadi gini, misalnya contoh si A itu 2, terus si B itu 5. Maka dari definisi tersebut 2 artinya itu kayak gini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali gitu. Terus masing-masing dari A, B, dan C ini ada ininya sendiri, namanya sendiri. Kayak yang B ini bilangan pangkatnya. Bentar, bilangan pangkat. Dan yang A ini adalah pokok atau basis. Benar, sorry. Pokok atau basis. Nah, itu. Terus eh, catatan di sini bahwa bentuk pangkat itu ada yang tidak terdefinisi, yaitu 0 pangkat 0. Tapi kalau 0 pangkat 1, 0 atau 0 pangkat 0 itu nggak ada, tapi kalau 0 pangkat 1 atau 0 pangkat 2 itu ada. Dan seterusnya itu ada. Jadi si B di sini itu artinya harus bilangan asli. Bilangan asli. Jadi cuman ini aja yang nggak ada, 0 pangkat 0 aja. Tapi kalau misal nih 2 pangkat 0 itu ada, satu misal 3 pangkat 0 ada, dan hasilnya itu sama gitu. Kenapa sama? Ntar bahas di sifat-sifat. Nah, sampai sini udah aman belum? Boleh riak aja kalau udah aman. Aman sih. Oke, kalau gitu. Udah aman ya guys. Lanjut ya ke sifat-sifat. Jadi ini, sifat-sifat. Buat sifat yang pertama itu ada ini. Jadi A pangkat, pakai M sama N aja ya. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Kenapa gitu? Karena misal ini aja. Si A itu misal 2 lagi, terus si M 3. Benar ya. Jadi itu contoh. Misal si A itu 2, si M 3. Ditambah, dikali dengan 2 pangkat N itu misalnya 2. Jadi ini. Itu kan sama aja kayak 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini buat A pangkat M, terus dikali dengan 2 kali 2. Dan ini adalah, benar, A pangkat N. Nah, dari sini bisa dilihat kalau ini tuh, bentar, ini, nah si ini nih, itu bisa dibuat jadi satu gitu. Jadi total dari sini ya A pangkat M plus N gitu. Terus buat sifat yang kedua, itu ada A pangkat M per A pangkat N. Nah, itu sama dengan A dikurang M, A di pangkat M kurang N. Kenapa gitu? Karena balik lagi ke, sebenarnya bisa pakai yang tadi, yang ini, tapi jadi A pangkat M dikali A pangkat 1/N, atau gini, atau jadi A, nah gini, mau kasih tahu dulu kalau A pangkat N ini, A pangkat N, kan gini kan kalau di bawah, kalau tanpa tanpa si M, A pangkat M, jadi
seper A pangkat N itu bisa diubah jadi A pangkat min N gitu. Jadi sama aja nanti bisa balik ke sini lagi. Terus eh, dari sini bisa diambil contoh kayak tadi, misal 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 itu sama dengan ya 2 pangkat 3 kurang 2 gitu, 2 pangkat 1. Alasannya sama karena 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Terus 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 kan. Jadi ini bisa saling menghilangkan, makanya kenapa ini bisa berkurang gitu. Jadi sisa 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 aja gitu di sini. Nah, terus buat sifat yang ketiga, oh iya, sifat yang ketiga, oh iya catatan ini basisnya sama semua ya, pokoknya A itu terus A gitu. Jadi nggak bisa misal 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, itu kalian nggak bisa jadi misal jadi 5 pangkat 5 itu nggak bisa gitu. Nah, terus yang ketiga adalah eh, A pangkat M dipangkatin N. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Bentar, aku mau gini dulu guys, tunggu. Iningin dulu. Sifat yang pertama, sifat yang kedua. Ya. Oke, lanjut lagi. Eh, ini, kenapa bisa gini? Karena, bentar ya, karena jadi gini, A pangkat M itu dipangkatin lagi sama N. Maksudnya kayak ini A pangkat M, eh, kayak ini tuh dimisalin aja sebagai, misal nih, variabel baru di X pangkat N gitu. Terus si ini, si X pangkat N kan tadi X kali, aduh, apa ya, pakai B aja deh, bentar. B pangkat N. Jadi itu B kali B kali B kali titik 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 kali B sebanyak N kali, ya kan? Nah, dari sini kalian bisa ubah kalau si B ini, si si B itu tadi ini ya, A pangkat M. Jadi sama aja kayak A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M kali titik 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 kali A pangkat M sebanyak N kali itu. Nah, ini sebanyak N. Eh, jadi kenapa akhirnya si A pangkat M ini bisa langsung kali aja karena di pangkatnya dia tuh ada sebanyak N kali gitu. Jadi sama dengan A pangkat MN itu. Buat selanjutnya, bentar, ini perlu nambah ini loh. Ini buat kertas dulu guys, tunggu. Hmm, Oke, lanjut ke sifat selanjutnya. Bentar ya. Buat sifat keempat, tuh eh, ini A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A dikali B pangkat M. Nah, ini kondisinya si basisnya itu beda, si A sama B kan beda, tapi si pangkatnya sama. Jadi dia bisa langsung aja gitu dipisah. Jadi misal kayak punya 10 pangkat 3 itu bisa diubah jadi 2 kali 5 pangkat 3. Dan kalau bentuk pangkatnya kayak gini bisa masuk jadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 gitu. Tapi kalau bentuknya penjumlahan gitu, nah ini enggak sama dengan eh bentar ya. Ini enggak sama kayak A plus B pangkat M. Biasanya kalau yang kayak gini banyak yang kejebak karena kalau yang kayak gini bentuknya tuh
A kali A plus B dikali A plus B gitu. Bukan A kali B kali A kali B gitu. Terus hati-hati aja kalau ini tandanya tambah itu beda sama yang kali itu. Nah, lanjut ke yang sifat nomor 5. Sebentar, sebentar. Oke, lanjutnya ke sifat nomor 5 itu ada yang sama kayak tadi, cuman bentuknya pembagian. A pangkat B per M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, contohnya gini. Misal ada 2/5. Ya, misal ada, bentar ya, 5/4 dipangkatin 3, ya itu sama dengan 5/3 per 4/3. Atau kalau kalian mau manipulasi, misal ada suatu persamaan aljabar, mau dimanipulasi dari 10/3, ini bisa dijadiin 5/5/3 per 2/3 gitu. Salah, sorry. Ini 10 ya, 20/3 per 2/3 gitu. Terus yang keenam, itu kayak yang aku bilang tadi, yang pertama, 1/A pangkat M, itu sama dengan A pangkat minus M. Kenapa? Karena kayak yang tadi, yang di atas ini, 2/2 itu akhirnya bakal jadi ini loh, jadi pembagi itu, seper ini. Mana ya tadi? Jadi ini. Nah, makanya dia ntar jadi minus karena emang jadi pembagi itu di belakang. Jadi dengan si, kalau yang tadi di atas itu ada A pangkat M, tapi di sini sekarang jadi satu gitu. Oke, kayaknya udah aman. Terus ini, wah, agak sulit ya namanya. Oh, besar, bentar. Sip. Nah, buat nomor 7 itu ini. Misal kalian punya, nah dari sini bisa dikembangin lagi. Jadi yang nomor 7 ya, bentar. Dari sini tuh bisa dikembangin lagi. Misal kalian punya 1/A pangkat min M. Nah, ini tuh jadi ini kan. Jadi per 1 per A pangkat M. Artinya ini bisa berubah lagi jadi kayak gini. Satu, bentar. Ini satu dibagi. Ini kalian bisa ubah yang ini. Yang besar itu jadi gini. Satu dibagi 1/A pangkat M. Ingat kalau pembagian itu dibalik. Ini ke atas. Dan yang ini turun ke bawah. Tuker gitu. Jadi, nah, kalau bagi ya. Jadi bentuknya kayak gini. Sama dengan A. Jadi ya langsung aja sih. 1 kali A pangkat M sama dengan A pangkat M gitu. Intinya kayak gitu. Terus ini pembuktian yang di bawah. Yang ke-8 itu A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa demikian? Karena A pangkat 0, A pangkat 0 itu kan bisa aja dari ini kan. A pangkat M dibagi, benar. A, A pangkat M dikurang A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M per A pangkat M. Ya, misal kayak si A ini contohnya 5. Contohnya ya 5. Terus M-nya 3. Yang ini juga sama kan, 5/3. Ya, sama dengan 1 kan. Ini gini. Jadi 5 kali 5 kali 5 per
5 kali 5 kali 5. Kemudian ini habis, 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 sama habis. Jadi 1 gitu. Jadi intinya A pangkat 0 itu bilangan berapapun yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Termasuk bilangan negatif. Tapi kalau 0 dipangkatin 0, kayak yang tadi, itu tidak terdefinisi. Oke, lanjut ke ini ya, yang 9. Sekarang bentuk akar. Jadi gini, misal ada A pangkat M per N. Nah, gini, M per N itu sama dengan A pangkat M, tapi diakarin. Akarin dengan akarnya tuh akar berapa? Akar N gitu. Jadi misal kalau A pangkat 1 M, nih, contoh ya, kalau ada A pangkat 1 N, misal A pangkat 1 N, itu sama dengan N per A pangkat 1. Karena pangkat 1 ya tetap hasilnya jadi N pangkat A gitu aja. Jadi diakarin gitu. Jadi kalau bentuknya akar, misal nih, A pangkat 3, A, bentar, misal nih akar 8. Akar 8 itu berapa? Itu ya kan kayak gini kan, jadi 8 pangkat setengah, kayak gitu. Hmm, terakhir, ini buat yang persamaan, bentar. Sifat ke-10 itu buat persamaan. Jadi, misal ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, si fx itu, maka si fx itu pasti bakal sama dengan gx. Misal ada 5 pangkat fx sama gx ini persamaan ya. Jadi misal ada 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 5 pangkat eh, misalnya nih berapa ya? 5 pangkat x lah gitu bilang. Maka si ini si 3x plus 2 itu bakal sama dengan x. Jadi bisa dibuat kayak gini. Jadi 3x plus 2 sama dengan x. Nah, dari sini bisa kalian selesain aja gitu. Terus ini kan dapat nanti x-nya itu sama dengan ini ya, 2x sama dengan minus 2, x sama dengan minus 1 gitu. Jadi kalau kalian masukin ke sini x-nya 3 dikali minus 1 tambah 2 itu kan tetap minus 1. Kalau x-nya masuk ke sini itu kan langsung minus 1 gitu. Hmm, Ntar dulu. Jadi sebelum masuk ke soal, mau ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Kalau aman bisa ketik aman di kolom chat aja langsung. Oke, aman ya. Oke, oke, makasih guys. Aku lanjut. Mau coba kalian ini ngerjain satu soal basic. Kalau buat yang ini 5, bentar ya. Coba kalian cari nilai dari hmm, 6, 6, 19. Ini 216 pangkat sepertiga. Nah, itu hasilnya berapa? Sampai 1925 ya. Sip. Jadi udah benar, udah banyak yang jawab 6. Kenapa bisa 6 jawabannya?
Karena dari sini. Sehingga 216 itu kan hasil dari 36 kali 6. Ya kan? Pangkat sepertiga itu. Dan 36 sendiri itu 6 kali 6 gitu loh. Jadi sama dengan 6 kali 6 kali 6. Itu. Pangkat sepertiga. Nah, eh, ini kan definisinya yang tadi 6 kali 6 kali 6 berarti 6 pangkat 3 kan. Dipangkatin lagi sepertiga. Nah, kalau kayak gini bentuknya masuk ke sifat yang tadi di atas. Jadi A pangkat M dipangkatin N. Jadi sama dengan 6 6 pangkat 3 dikali sepertiga sama dengan 6 pangkat 3 per 3. 6 pangkat 3 per 3. 3 per 3 berapa? 1. Jadi 1 sama dengan 6 gitu. Benar ya? Untuk konsep. Ini benar. Hafal perkalian paling enggak yang 1 sampai 10 lah paling. Terus per pangkatan juga. Pangkat 2 sama pangkat 3 itu. Buat ini yang nomor 10 tadi ada yang tanya kurang paham. Jadi fx sama gx itu persamaan. Fx sama gx itu persamaan ya. Misal eh, ya persamaan linear kayak biasa aja. Ini contohnya 3x plus 2 sama x gitu. Jadi kalau ini kan karena 5 pangkat, kita ngedefinisiin kalau 5 pangkat fx itu sama dengan 5 pangkat gx gitu. 5 pangkat ini, 5 pangkat sesuatu sama dengan 5 pangkat sama dengan A pangkat sesuatu sama dengan A pangkat sesuatu yang lain. Jadi artinya si ini wajib sama dong kayak ini. Si 3x plus 2 itu harus sama kayak x biar nanti menghasilkan misal nih kayak ini. Jadi x-nya itu jadi -1. Jadi kalau kita masukin x sama dengan -1 ke sini, jadi 3 ini 3 dikali -1 3 kali -1 tambah 2 gitu. Jadi kan -3 tambah 2 kan. Ya, hasilnya adalah tadi -1. Nah, sedangkan kalau kita langsung masukin X-nya ke sini, kayak gini, itu kan jadi 5 pangkat -1 langsung kan. Nah, makanya yang ini tuh A pangkat fx sama dengan A pangkat eh, gx itu valid gitu loh sifatnya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Cara nentuin 36 kali 6. Sebenarnya aku hafal sih guys. Itu kayak 216 tuh akar pangkat 3. 216 tuh hasil pangkat 3 dari 6. Jadi 6 kali 6 kali 6 gitu. Atau kalian bisa bagi aja, nyari eh, kayak angka berapa yang kira-kira gampang gitu loh. Dicari akarnya. Yang berhubungan, intinya kalau ada soal kayak gini, kemungkinan besar berhubungan sama ini. Karena kenapa? Karena nanti di akhir bakal saling menghilangkan gitu. Jadi hasilnya kayak ini. Ini kan kayak 3 per 3 itu kan 1 kan. Jadi 6 aja. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini ada soal. Kita masuk ke soal langsung aja. eh mau aku mau kalian coba dulu 2 menit sampai 19.30. Sekalian nunggu azan juga ya. Ya, ada yang jawab D, terus boleh kalau udah ditulis di kolom chat aja guys. D, 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 D. Oke, 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 oke. Sampai 19.30 ya guys. Dan kalian nunggu azan juga.
Oke, langsung ini aja masuk aja guys. Sorry kalau agak lama masih nunggu azan D dan C. Iya, dan aku belum ganti opsinya kalau D dan C itu sama. Aku nggak sadar, maaf ya. Jadi langsung aja masuk. Kalau A lebih dari satu, eh itu eh, gini dia. Jadi kita bisa pakai angka, misal nih, cara coba-coba aja. Itu bisa. Contohnya A itu sama dengan 2. Hmm, jadi kalau seper A kuadrat kan artinya 2. Nah, seper A kuadrat, koma seper A per A sama dengan 1/2 kuadrat sama dengan 1/4 kan. Terus seper A itu sama dengan 1/2 sama dengan setengah. Terus A ya A tetap 2. Kalau A kuadrat ya 2 kali 2, 2 kuadrat sama dengan 4 gitu. Jadi urutan dari yang terbesar ke terkecil itu A kuadrat dulu, baru A, baru seper A, baru seper A kuadrat gitu. Jadi jawabannya yang D dan yang C gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Kalau aman boleh ketik aman di chat. Aman ya. Aman. Oke 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 oke. Lanjut sekarang buat yang ini. Mungkin dicoba dulu sampai 19.36. 2 menit ya guys per soal. Oke oke. Udah banyak yang jawab ya meskipun belum 19.3. Halo, halo, tes tes kedengeran nggak suaraku?
Oke. Oke. Terdengar, Kak. Soalnya tadi nggak ada hijau-hijaunya, guys. Biasanya ada itunya. Oke, lanjut aja ke yang ini. Hmm, itu, aduh, salah. Harusnya nulisnya ini X, ini A sih. Ini harusnya X ya. Ini X. Jangan deh. Ini aja yang diubah, biar satu aja. Nah, itu. Jadi, udah cukup banyak yang jawab A. Keren, berarti basic-basic kalian udah bagus-bagus. Buat yang jawab yang lain, nggak apa-apa. Itu artinya bagian dari proses belajar. Semangat terus. Kita coba bahas dulu ya. Nih, kalau kalian mau pakai, bisa pakai contoh. Ini kan nol kurang dari, lebih besar dari, si A lebih besar dari nol dan kurang dari satu. Artinya ada di antara ini. Nol. Kalau di garis bilangan dia tuh di sini. Misalnya di sini nol. Misal di sini nol. Di sini satu. Jadi sebelum ke satu, itu kan di tengah-tengah ada setengah. Terus di antara nol sama setengah ada seperempat gitu kan. Ya pakai yang gampang aja. Jadi kita pakai setengah. Hmm, kalau A-nya sama dengan setengah, maka seper A kuadrat, seper A kuadrat kan sama dengan seper setengah kuadrat kan. Per setengah kuadrat. Ya sama kayak tadi, balik sama dengan satu per seperempat. Ininya naik empatnya. Jadi kemudian 4 gitu. Terus kalau A-nya satu, A-nya maksudnya koefisien pangkatnya satu, jadi A pangkat setengah sama dengan ini naik lagi ke atas kayak ini. Jadi sama dengan 2 gitu. Terus buat A, ya A ya sama dengan setengah tetap. Terus buat A kuadrat itu sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan seperempat gitu. Jadi kalau ditanya dari yang terbesar ke terkecil, jawabannya ya seper ini dulu. Satu per A kuadrat, terus seper A, baru A kuadrat. Tuh, jadi jawabannya yang ini. Oke, hmm, keren-keren sih. Mantap. Lanjut lagi ke sini ya. Nah, soal ini. 2 menit lagi sampai 19.41. Boleh dijawab. Nanti kalau udah langsung di komen aja. Ini nanti pada video. Ya, bakal di-share ntar di grup ya, aman kok. Ada recordingnya juga kalau ini. Sampai 19.41. Ya, ini nanti bakal di-share di grup ya, ininya. PDF dari coret-coretnya tadi. Sampai 19.41 ya.
Oke, karena udah 1941 dan beberapa juga udah jawab, aku langsung jawab aja ya. Jadi gini guys, 4 pangkat M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Jadi info pentingnya tuh sebenarnya di sini. Ini kenapa gitu? Karena 4 pangkat M plus 1 itu kan bisa diubah jadi kayak yang tadi aku bilang. Bentuknya jadi gini loh, 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1. Dengan sama dengan 4 dikali 4 pangkat M. Nah, si 4 pangkat M ini kalian bisa misalin jadi misal. Jadi apa ya? Jadi kotak aja deh. Di kotak. Terus berarti ini kan sama dengan 4, 4 kotak kan. Nah, dari sini kalian udah tahu kalau 4 pangkat M plus 1 itu sama dengan 4 kotak. Berarti kalau 4 pangkat M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Berarti ini kan kalau ini 4 kotak. 4 kotak ditambah 4 pangkat M itu tadi apa? Oh ya, ini kuningin biar sama. 4 pangkat M. Nah, 4 pangkat M itu sama dengan kotak. Misal, misal, misal kotak gitu. Jadi, 4 kotak ditambah kotak sama dengan 15. Jadi, 5 kotak itu sama dengan berapa tuh? 15. Jadi, kotak sama dengan 15 bagi 5, 15 per 5. Kotak sama dengan 3 gitu. Nah, kalian udah tahu kalau si 4 pangkat M itu kan sama dengan 3 gitu. Sekarang yang ditanya adalah 8 pangkat M. 8, sorry, 8, 8 pangkat M itu berapa nilainya gitu. Nah, kalian bisa cari hubungannya antara 8 pangkat M, 8 ya, 8 pangkat M sama 4 pangkat M ini. Gimana caranya? Itu bisa langsung gini aja sih sebenarnya. Bentar ya, kayak 4 pangkat M itu kan sama dengan 3. Sebenarnya ini bisa berhubungan sama logaritma gitu. Kayak misal nih, tapi kayaknya buat logaritma terlalu jauh. Tapi buat trivia aja, buat gini, bentar ya. Jadi A, misalnya aku punya A pangkat, ini logaritma ya. Bentar, logaritma. Definisi logaritma dikit aja. Nggak bakal terlalu jauh, nggak bakal bahas sifat-sifatnya. Di ujungnya aja. Jadi gini, misal nih A pangkat B sama dengan C. Kalau di logaritma itu yang dicari ininya, si B-nya. Jadi B sama dengan A pangkat C. A log C. Itu. Jadi bahasa gampangnya kayak gini. A dipangkatin berapa biar jadi C itu. Itulah nanti nilai B-nya. Ini logaritma nih. Aduh, cat. Mungkin pertemuan berikutnya bakal bahas logaritma sama sifat-sifatnya. Nanti aku usahain secepatnya aja sih. Berarti dari sini sesuai definisi logaritma itu si M itu nilainya adalah 4 log 3 gitu. Tapi kalau kalian masih bingung, hmm, gimana ya? Aku bilangnya sebenarnya ini tetap pakai sifat logaritma sih. Ntar aku coba kalau pakai sifat logaritma kayak gini, di 8 pangkat 4 log 3, aduh, sorry, log 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 log 2 kuadrat 2 kuadrat log 3 gitu. Eh, ini setengah ya karena sifat itu. Jadi 2 pangkat 3 per 2.
Ini kolok 3. Bentar guys. Ada yang salah kayak. Bentar ya. eh Kayaknya kalau pakai logaritma agak bingung. Jadi aku coba ganti aja. Sorry. Tadi emang aku matiin bentar. eh Jangan pakai logaritma deh. Gini aja. Misal nih 4 pangkat M sama dengan 3. Ya kan? Tadi terus kalian ubah ininya si 4 pangkat. Ntar tadi yang ditanya 8 pangkat M sama dengan titik. Nah, kalian cari yang ada hubungannya itu kan pasti berhubungan sama 2 kan. Jadi 2 pangkat 2M. 4 tuh ini 2 pangkat 2M. 2 kuadrat pangkat M sama dengan 3. Jadi bisa diubah lagi jadi kayak gini. 2 pangkat 2M sama dengan 3. Nah, si ini, si 8 pangkat ini nih, itu 8 pangkat M sama dengan 2 pangkat, bentar ya, 3 ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 M. Hmm, 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 hmm. Bentar guys, aku stuck. Sorry semua. Jadi kayaknya sampai sini tuh belum selesai. Kalian bisa lakuin hal yang sama ke kedua ruas ini. Jadi kayak gini, diakarin aja 2 pangkat 2M, 2 pangkat 2M sama dengan R3 gitu. Jadi ini kan ini kan artinya 2 pangkat 2M pangkat setengah itu sama dengan akar 3. Nah, ini bisa keluar nih yang duanya aja. Jadi 2 pangkat M sama dengan sama dengan akar 3 gitu. Nah, dari sini yang tadi eh dapat ini 8 pangkat 8 pangkat M ini. Benar ya, di sini 2 pangkat 3M itu kan sama dengan
2 pangkat M dipangkatin 3. Nah, artinya maka 2 pangkat M-nya bisa disubstitusi jadi akar 3 dipangkatin 3. Ya, jadi akar 3 kali akar 3 kali akar 3 gitu. Jadi gini, akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Nah, ini akar 3 akar kali akar karena eh, ini ya 2 basisnya. Jadi sama dengan 3 dikali akar 3 gitu. Sampai sini. Jadi jawabannya yang A. Gimana? Ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung di step mananya kira-kira? Boleh langsung di komen aja. Di step akar. Ini. Oke, bentar ya. Jadi gini, guys. Jadi yang di 2 pangkat 2M sama dengan 3 itu kalian bisa akarin aja kedua ras, akar 2. Kenapa? Karena biar si 2 ini hilang gitu. Jadi ntar sisa 2 pangkat M aja. Karena kalau kita ubah atau manipulasi 8 pangkat M-nya, itu kan sama dengan 2 2 di pangkat 3M gitu. Jadi kita mau cuman atau gini, gimana caranya biar nanti dapat 2M aja, biar kita ubah bentuknya kayak nih, 2 pangkat M, 2 pangkat M dipangkatin lagi 3. Jadi kita cuman pengen ada si variabel 2M aja. Jadi dari sini itu buat yang 2 pangkat 2M ya, 2 pangkat 2M. Itu kan kalau akar kan tadi setengah, ya kan? Sama dengan dikali, ini pakai yang tadi 2 pangkat 2M di setengah gitu. Ya kan sama dengan 2 pangkat M per 2. 2 pangkat 2M per 2. Ini duanya habis. Ya sama dengan 2 pangkat M gitu. Jadi 2 pangkat M sama dengan ini. Akar 3. Akar 3 gitu. Gimana? Aman nggak? Itu diakarin biar pangkat 2-nya. Ya, biar si 2 yang ini hilang gitu. Jadi kita nanti dapat M doang. Benar-benar. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Kalau emang masih ada yang belum ini, masih belum paham bisa ditanyain aja langsung. Nah, sekarang yang soal ini. Boleh dijawab 2 menit sampai 19.56.
Karena aku udah 1956, langsung aja ya bahas. eh Gini, jadi di sini tuh infonya ini, yang ditanya ini. A, eh, A pangkat B, tulis long soalnya, sama dengan A pangkat 20, A pangkat 20. 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Nah, itu. Gampangnya itu kita bisa ubah si 2 pangkat 20 itu kan jadi 2 pangkat 19 plus 1. Ya kan? Dikurang 2 pangkat 19. Jadi bisa dapat ini. 2 dikali 2 pangkat 19 kurang 2 pangkat 19. Eh, Sama dengan kayak yang tadi, misalnya misal si 2 pangkat 19 ini jadi apa ya, sekarang segitiga deh, misal jadi segitiga, maka 2 segitiga dikurang segitiga sama dengan segitiga kan. Jadi eh, segitiga itu artinya ya balik lagi ke yang tadi, itu 2 pangkat 19 gitu. Jadi A pangkat B, A pangkat B, A pangkat B, A pangkat B. Jadi si A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 19. Nah, yang ditanya itu A tambah B sama dengan 2 ditambah 19 gitu. Ya sama dengan 21. Jawabannya di benar. Mantap. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau aman bisa jawab aman aja guys di komen. Garis ketiga. Satu, dua, tiga. Ini ya. Kenapa, nanya kenapa bisa 2 kali 2 pangkat 19 gitu atau gimana? Jawab. Hmm, itu. Jadi kenapa bisa tiba-tiba ada 2 dikali 2 pangkat 19 itu dari yang ini. 2 pangkat 19 plus 1. Itu kan sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 gitu. Nah, di sini kita misalin 2 pangkat 19 itu segitiga. Jadi sama dengan 2 pangkat 1 kan 2 dikali 2 segitiga itu. Sini segitiga. Nah, dapatlah ini ntar 2 segitiga dikurang segitiga itu. Oke, aman. Aku lanjut ya. Yang lain gimana? Aman nggak? Oke, kalau gitu. Lanjut ke soal selanjutnya. Yang ini agak main variabel aja. Coba kalian jawab. Berapa kira-kira jawabannya? Sampai 3 menit deh nih. 19. Ya, yang 19. 20.02.
Boleh aku tambah karena belum ada yang jawab sampai 20.04 deh. Oke, ada banyak yang jawab, keren-keren jawabannya. Tapi coba kita bahas dulu ya, langsung aja. Dari ini, 2 n+2 kuadrat min 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 n gitu. Dibagi 2 pangkat n dikali 2 pangkat n+2. Nah, di sini tuh kita mau bentuk si yang setiap ada n-nya itu jadi 2 pangkat n aja gitu. Nanti kita bisa misalin jadi apa ya? Jadi x aja deh. Gitu. Jadi kayak gini. 2 ini kan bentuknya pangkat ya, dipangkat dipangkat lagi gitu. Jadi n+2 dikali 2 gitu. Jadi langsung aja n+2 di n2 di pangkat n+2 dikali 2. Jadi 2 pangkat 2n tambah 2 dikurang 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Ini kalau ini kita langsung ubah aja jadi kayak gini biar gampang. 2 pangkat n dipangkatin 2. Ini pangkatin 2. Terus dibagi sama ini 2 pangkat n dikali 2 pangkat n+2. Jadi +2 kan artinya 2 ini ya, 2 kuadrat gitu. 2 pangkat n dikali 2 pangkat 2, makanya jadi 2 pangkat n+2. Nah ini juga sama. Aku langsung tulis aja, berarti gini. Jadi 2 pangkat 2n+2. Gimana ya? 2 dikali, kan 2 pangkat 2. Yang ini, biar gampang aku tandain aja. Jadi gini, yang gimana ini tuh jadi gini guys, sebentar. Hmm, oh iya, sorry. Benar-benar banget tepat ya. Karena dikali 2 banget nih, sorry. Terima kasih koreksinya guys. Dilanjut. Gini, ini tuh nanti berubah jadi kayak gini. 2 pangkat 2. Oh ya, ini kita nggak usah ubah dulu aja kalau gitu. Yang 2 pangkat n ya. Ini jadi hmm, 2 pangkat n. Yang ini jangan diubah kalau gitu. Kita berarti tugasnya adalah tujuannya maksudnya nyari ini supaya jadi 2 pangkat n itu. Jadi 2 pangkat 2n
ditambah 2 pangkat 4. Artinya kan gini, 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat 4. Nah, sama dengan 16 dikali 2 pangkat 4 gitu. 2 pangkat 2N maksudnya, sorry. Nah, terus dari sini kita bisa dapat bahwa si 2 pangkat 2N ini tadi misalnya jadi X, jadi 16X dikurang sama 4, 2 pangkat 2N, 4X per dibagi ini, dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat N dikali 2 pangkat N itu kan sama aja kayak 2 pangkat N kuadrat kan. Nah, bisa diubah langsung jadi 2 pangkat 2N. 2 pangkat 2N. Nah, 2 pangkat 2N ini sendiri itu adalah X gitu. Dikali dengan ini 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. 4 ini X gitu. Yang ini. Ini tuh jadi 2 pangkat 2N gitu. Ini kan 2 pangkat 2N kan di sini X kan. Nah, dari sini dapat ini 16X dikurang 4. Jadi 12X dibagi 4X. Nah, ini kan sama-sama X. Nanti bisa di ini, eliminasi, hapus. Jadi, bisa 12/4, 12/4 juga 12 bagi, tinggal dibagi aja. 12 bagi 4 itu 3. Jadi jawabannya 3 gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, tanyain aja guys. Mau di private chat atau di chat umum langsung nggak apa-apa kok. 16 dari mana? 16 itu dari ini. 2, ini kan 2 pangkat 2N plus 4 tuh. Dan jadi 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat 4 gitu. Yang tadi 2 pangkat A tambah B sama dengan 2 pangkat A dikali 2 pangkat B gitu. Ini pakai 2. Ini pakai M. Ini sifat yang ini. Enggak. Jadi karena salah satunya tuh ini 2 pangkat 2N yang ini. Terus satunya lagi 2 ditambah 4 gitu. Jadi di pangkat 4. Pakai sifatnya si sifat yang ini tadi. Jadi 2 pangkat 4 itu kan 16. Jadi tinggal diganti aja. Jadi hasilnya 16 dikali 2 pangkat 2N. Nah, 2 pangkat 2N di sini dimisalin lagi jadi X. Tuh. Aman nggak? Atau masih bingung? Oke, yang lain gimana? Kalau aman bisa langsung klik jawab aman aja guys di ini. Aman. Udah pada aman berarti ya. Nggak usah malu-malu kalau mau nanya. Misal ada yang salah. Terus kalau aku ada yang salah juga tolong dikoreksi guys. Karena aku juga masih ini ngelihat kurang fokus kadang. Aman ya. Ya udah lanjut ke soal selanjutnya itu yang ini. Yang nih. Aku kasihin di sini itu buat ke buat semuanya jadi 3 pangkat eh, pangkat terkecil gitu. Di sini kan terkecil kan 47. Nah, jadi buat 3 pangkat 47. Nanti si 3 pangkat 47 ini kita misalin jadi misal X gitu atau apapun. Jadi misalin aja nanti. Jadi tugasnya kalian di sini buat si 3 pangkat 4 buat si 3 pangkat 50, 3 pangkat 48, terus 3 pangkat 49 itu jadi 3 pangkat 47 gitu. Nanti si 3 pangkat 47-nya dijadiin X sampai 14. Terus kalau kalian nge-stack ini 3 pangkat 47 nanti dikeluarin ya. Oke, kalau kalian bingung misal nih 3 pangkat 52 itu kan sama dengan 3 pangkat eh, 47 tambah 5 gitu. Nanti diubah jadi 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 47. Nah itu intinya kayak gitu sih. Dicari aja gimana caranya biar nanti bisa difaktorin gitu loh. Nanti kita dapat ini 3 pangkat 47 sama dengan X.
sampai 2014 ya. Boleh langsung jawab aja kalau udah nemu. Oke, udah banyak yang jawab dan jawabannya sama semua tiga. Coba kita bahas aja ya. Langsung aja. Kayak yang tadi goalsnya tuh buat semuanya jadi 3 pangkat 47 biar akhirnya nanti kita bisalin si 3 pangkat 47 ini jadi X itu. 3 pangkat 50 itu kan sama dengan 3 pangkat 47 tambah 3. Aku langsung ubah aja ya. Jadi ini kali 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 47 kali 3 per jelek. Bentar. 3 pangkat 47 kali 3 kuadrat tambah 3 pangkat 47 gitu. Nah, tadi kalau udah ada 3 pangkat 47 semua, kita bisa misalin jadi X. Jadi si ini 3 pangkat 3 itu kan 27X ditambah 3X dibagi eh, 3 kuadrat itu 9X ditambah 1. Ditambah X, sorry. Nah, jadi dapat ini 27X tambah 3X itu kan 30X. 30X ditambah 10X. Nah, ini habis-habis. 30 bagi 10 ya 3 gitu. Jadi hasilnya 3 lagi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah paham semua? Atau gimana? Kalau aman bisa eh, jawab aman atau react chat aja. React aja. Oke. Kalau udah aman aku lanjut aja lagi ya guys. Soal selanjutnya. Masih ada beberapa sih. Nah, coba yang ini nih. Yang ini tuh lebih ke pemfaktoran sih sebenarnya. Intinya kalau tapi kenapa aku masukin karena ada ini ya sih. Apa namanya? Ada eksponennya. Jadi ya kayak aku bilangin tadi, kalau ya ada rekornya nanti sama hasil PDF-nya juga di share. Jadi buat yang kayak gini, misal nih ada A pangkat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali oke sama-sama dikali A min B. Nah, terus buat yang ini A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Sorry. Ini benar. Hmm, sorry ya guys, ini terasa salah. Ini tuh
A kuadrat min 2AB plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sedangkan yang ini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini plus. Nah, aku mau coba kalian kerjain sampai 20 coba. Ntar recordnya di-share di grup, tapi via link YouTube itu. Jadi ntar di-upload ke YouTube dulu. Oke, sekarang ada 20 gimana? Aku langsung jawab aja kali. Banyak yang jawab 2 sih. Kan. Coba jawabnya. Cewek ya. Jadi gini, 2000. Kita tuh sebenarnya nggak usah ubah semua angkanya gitu loh. Jadi ini. Jadi kita misalin aja kalau 2018 itu A dan 2017 itu B gitu. Ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, artinya si ini 2018 itu kan A min B dikuadratin ditambah A plus B dikuadratin kan. Terus dibagi eh, A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Jadi kayak yang ini tinggal disubstitusi aja sebenarnya. Kayak yang ini sama ini juga kayak yang ini. Jadi nanti dapat kayak gini. Ya nggak apa-apa ambil aja. A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat itu ditambah lagi sama A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gitu. Per, aduh, pencet. Per eh, A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini ini tuh gimana ya? Ini tuh habis gitu. Ini sama ini. Ya kan? Karena ini minus, ini juga ini plus dan sama-sama 2 gitu koefisiennya. Min 2AB ditambah 2AB kan habis kan. Jadi sisa A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat lagi tambah B kuadrat. Nah, sorry. A kuadrat
plus B kuadrat. Tuh. Ini kan A kuadrat tambah A kuadrat kan sama dengan ya 2A kuadrat. Terus B kuadrat tambah B kuadrat ya sama dengan, agak jauh dikit ya. Di sini. 2A kuadrat tambah 2B kuadrat gitu. Jadi ini A kuadrat plus B kuadrat. Nah, gimana cara biar A kuadrat sama B kuadratnya ini hilang? Bisa difaktorin si duanya. Jadi 2 per A kuadrat tambah B kuadrat per eh, A kuadrat tambah B kuadrat. Sorry. Ya, benar. Oh, iya, salah. N kuadrat, B kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini bisa dicoret aja kan berarti ini sama ini. Jadi nanti hasilnya itu sama dengan 2 gitu. Nah, gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak? Atau aman? Ya, boleh. Langsung tanya aja, Nis. A kuadrat isi kuadrat bakal sama dengan enggak. Jadi eh wah, bentar guys, ada yang annotate. Aku belum ini deh. Bentar ya. Gini, A kuadrat sama itu. Jadi kayak gini, nih, A kuadrat plus B kuadrat itu enggak sama dengan A plus B kuadrat. Kenapa gitu? Sebenarnya ini banyak yang ini sih, kayak sandung gitu di sini. Karena si A plus B kuadrat ini kan kayak gini kan artinya A plus B dikali A plus B. Itu. Bentar. Karena si A plus B kuadrat ini kayak gini kan. A plus B dikali A plus B. Gitu. Jadi ini A kali A. Kelihatan dong. Ya udahlah. Jadi gini. eh, ini A kali A itu A kuadrat. Itu kan sama ini. Terus A kali B jadi AB plus AB. Terus ini. Sekarang yang B. Yang ini. Wah, susah ya. Bentar guys. Aku dari sini aja. Ini ke sini A kuadrat. Ini ke sini AB. Ini AB. Ini A kuadrat. Ini ke sini B kali A. AB. Sedangkan B kali B itu B kuadrat gitu. Kan yang dijumlahin nanti komponennya tuh sama dengan A kuadrat. Kontrol D. A kuadrat ditambah AB. Ditambah AB lagi. Ditambah B kuadrat. Sama dengan A kuadrat. Nggak bisa guys. A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat gitu. Jadi eh, yang ini si A plus B kuadrat itu nanti hasilnya ini. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan A kuadrat plus B kuadrat itu nggak ada 2AB-nya. Karena udah langsung dikuadratin. Gitu. Hati-hati aja sih kadang fokus aja kalau lihat soal. Aman nggak, Nis? Atau masih ada yang mau ditanyain? Oke. Jadi yang lain aman juga kan ya? Oke, aman. Berarti aku lanjut aja ke sini. 3 pangkat yang ini ya, yang ini. Nah, bisa nih langsung aja. Tipsnya di sini, caranya tuh kita goalsnya apa? Mau nyari gimana caranya biar ini bisa difaktorin gitu. Ini contohnya 10. 10 itu bisa jadi 5 sama 2. Terus si 6 bisa jadi 3 sama 2. Nah, itu di situ ya ininya, kuncinya. Sampai 20-30 deh coba. Nanti difaktorin aja kalau udah.
Oke, udah 20, 30 ya. Jadi kayak gini guys sebenarnya. Sorry ya, bentar ya. Kayaknya langsung kick aja deh. Sorry gaming. Sorry aku kick dulu karena agak ngeganggu jujur bentar. Enggak coba bukan. Ini nyaret papan. Gimana cara ini ya biar orang tuh nggak bisa nyaret. Nah, ya lah, udah terlanjur. Lanjut lagi. Oke. Tadi annotate. Nah, ini. Jadi, ya tadi yang aku bilang, tujuan utama tuh kita mau membentuk ini jadi 52 sama 32. Kenapa gitu? Biar bisa difaktorin. Jadi, kita kayak gini, 3 pangkat 2008. Nah, ini 10 sama 10-nya kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2013 dikali 5 pangkat 2013 ditambah 5 pangkat 2012 dikali 2 pangkat 2011 gitu. Salah, kok 2000, 2100. 2011 per eh, ini 5 pangkat 2012 dikali dengan 3 pangkat 2010 dikali 2 pangkat 2010 210 2010 ditambah 5 ditambah sorry ditambah 3 pangkat 2009 dikali 2 pangkat 2008 2 pangkat 2008. Nah, dari sini kita bisa faktorin sih. Kayak misal contohnya nih, si ini 2013 tuh mau keluarin. Kan ada yang dua nih, maksudnya yang dua. Kan sama-sama ada 2 pangkat 2013, 2 pangkat 2013 sama 2 pangkat 2011. Jadi kita bisa dikeluarin 3 pangkat 2008 dikali 2, yang dikeluarin tuh yang paling kecil ya. Jadi 2 pangkat 2011 terus dikali sama ini 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2013 ditambah 5 pangkat 2012 dikali 1. Kalau kali 1 nggak ada hasilnya, jadi gini aja. Dibagi ini 5 pangkat 2012 terus sorry, ini dikali yang dikeluarin sama yang dua dulu. Yang paling kecil yang mana? Itu kan yang dikeluarin kan yang paling kecil. Jadi 2 pangkat 2008. 2 pangkat 2008 dikali sini. Jadi 3 pangkat 2010. Terus dikali berapa tuh? Dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 ya. Ditambah 3 pangkat 2009 gitu. Nah, dari sini bisa difaktorin lagi. Yang mau difaktorin itu sekarang yang 5-nya ini. Yang ini. Tapi sama juga, yang difaktorin yang terkecil. Jadi 3 pangkat 2008. Ini aja ya. Jangan deh. Lanjut aja. 3 pangkat 2000. Ntar. Kita kopas aja biar efektif. Hmm, terus ini ya, bentar. Aku panjangin. Dikali 5 pangkat 2000. Ini kan 5 pangkat 2012. 5 yang terkecil. 5 pangkat 2012. Terus dikali 2 kuadrat tambah 5 pangkat 1 ditambah 1 gitu. Nah, di sini eh, dikali 5 berapa tuh? Yang 3 ya. Yang 3 pangkat 2009 dikali berapa nih? Oh iya, 3 pangkat 1 ditambah
Bentar ya. 3 pangkat 1 dikali 2 kuadrat ditambah 1. Kok X kuadrat? Ditambah 2 kuadrat. Sorry, kali ya. Dikali 2 kuadrat ditambah 1. Nah, sampai sini kita bisa ini langsung eliminasi aja ini. 2012. Ini 5 pangkat 2012 kan habis. Terus 3 pangkat 2008 dibagi 3 pangkat 2009 gitu. Jadi kan sisa sepertiga kan. Jadi ini sisa sepertiga. 1/3 dikali sekarang yang 2 pangkat 2002, 2 pangkat 2011 dibagi 2 pangkat 2008. Artinya kan 2 pangkat 2011 dikurang 2 dikurang 2008. Nah, 2011 dikurang 2008 itu 3. Jadi 2 pangkat 3 per kali 1 gitu. Sebenarnya yang satu-satu nggak usah ditulis, nggak apa-apa sih. Di, tapi yang ini tetap tulis 2 pangkat 2, 5 plus 1, 5 pangkat 1, habis tetap, ini harusnya kali ya. Ini kali, nah ini kali juga. Kali, terus tambah 1. Terus ini 1 kali 2 kuadrat plus 1. Nah, didapat kalau si 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 kali 1 ya 8. Terus 2 kuadrat 4 kali 5 20 kan. 20 tambah 1 berarti 21. Dibagi 3. 3 kali 1 3 tambah 3 kali 1. 3 pangkat 1 3. Terus kali ini sorry ini 2 kuadrat terus ya. Kali 2, aduh, kali 2 kuadrat. Nah, si ini tuh 3 pangkat 1 kali 4 kan 12 kan. 12. 12 tambah 1 sorry. 12 tambah 1 berarti 13. Jadi, nah ini bisa dieliminasi aja yang ini. Saat habis ini sisa 7. Jadi sama dengan 8 kali 7 56 per 13 gitu. Jadi jawabannya ini. Gimana, ada yang bingung gak guys? Tahu ada yang mau ditanyain dulu? Tahu pada aman? Kalau aman jawab aman aja. Biar kita bisa langsung lanjut ke soal selanjutnya. Kok bisa 2 pangkat 2? Dari mana ya? Ini, tidak dari sini ya. Kenapa bisa 2 pangkat 2? Karena, oh ya, taruh. Ini ya. Kenapa bisa 2 pangkat 2? Karena di sini kita tuh mau tujuannya ngeluarin pangkat terkecil, 6. Jadi 2 pangkat 2011 ini dikeluarin, difaktorin. Jadi di sini. Dan di sini tuh 2 pangkat 2013 gitu. Karena kita cuma bisa ngeluarin 2011, berarti sisa dong jadi 2 kuadrat gitu. Makanya nanti di sini tuh ada 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu ya hasil dari 2 pangkat 2013 dikurang yang difaktorin 2 pangkat 2011 gitu. Aman nggak? Eh kalau yang ini pinter-pinter ini aja sih, ngejabarin aja. Tapi harusnya kalau kalian banyak pelatihan cepet sini. Bisa cepet. Yakin aja, pede aja guys. Banyak-banyak latihan aja. Drilling soal. Gimana? Yang lain ada yang mau nanya nggak? Nyari lat soal kayak gini di mana? Ada kom buku Pak. Buat nyari lat sol paling enak di ini sih, MIPI sih. Yang Pegasus itu ya. Pegasus itu enak sih buat latihan soal. Terus di Zenius ada Zencore. Di ruang guru aku belum pernah nyoba sih. Tapi yang gitu enak-enak. Rekom buku apa ya yang bagus ya? Buku apa ada yang bagus deh buat UTBK?
Pakai apa? Oh itu. Kalau buku aku juga nggak make sih karena jarang make, lebih ke platform-platform aja. Ini sampai jam berapa? Ini sampai sampai berapa soal lagi nih? Oh, udah habis sih. Udah itu terakhir. Nah, berarti boleh tanya jawabnya. Sesi bebas berarti sekarang. Hmm, plus satu sudah ketentuan. Sebenarnya plus satu ini kenapa ada plus satu? Karena kita tuh tujuannya mau ini loh, apa namanya? Mau ngeluarin si pangkat terkecil dan kebetulan pangkat terkecilnya tuh ada di sisi kanan semua di sini. Makanya nanti yang pangkat terkecil itu yang di sebelah kanan ini jadi satu-satu semua gitu. Contohnya ini 5 pangkat 2012 sama 5 pangkat 2013. Itu kan lebih kecil 5 pangkat 2012 kan. Makanya kenapa yang di sini jadi satu karena difaktorin keluar gitu. Kalau logaritma harusnya setelah bab ini sih aku bahas nanti. Karena nyambung juga nih eksponen sama logaritma. Cuman kayaknya nunggu waktunya aja. Sekitar tanggal ntar yang long weekend tuh tanggal 8 ya, 8 9 10. Antara 8 sama 10 lah nanti bahas logaritma kita. Integral keluar gak sih? Integral keluar gak sih? Itu ada? Enggak ya, integral. Kalau di tahun 2023 nggak keluar sih integral. Trigono, boleh nanti kita bahas-bahas soal trigono sekalian. Nanti drilling soalnya ya. Aku kalau nggak salah punya deh 100 soal PK itu. Turunan juga nggak perlu. Kalkulus ada yang keluar nggak sih? Enggak kan? Enggak ya? Turunan ya? Turunan. Bisa sih kayak belajar turunan terus dasar-dasarnya terus latihan-latihan aja. Nah, ini udah selesai semua sih soal-soalnya. Ntar. Buat dulu aku punya target ngerjain minimal 100 hari. Terus aku bagi-bagi kayak misal nih punya berapa ya? Ada kalau nggak salah 7 kan. Jadi sehari itu bisa 13-an, 12 soal. 12 sampai 13 soal per subtasnya gitu. Terus kalau aku nggak, pokoknya Hamin 100 tuh aku mulai ngerjain 100 soal per hari. Dan kalau misal di hari itu nggak selesai, aku jadiin utang di hari selanjutnya gitu. Jadi minimal aku ngerjain 100 soal per hari. Misal kalau hari ini cuma sempat 84 soal, jadi sisanya 16 soal ya di hari selanjutnya. Di hari selanjutnya aku ngerjain jadi 100 tambah 16, 116 soal gitu. Aku izin off record dulu ya guys. Soalnya udah. Dan kalau mau nanya-nanya boleh aja, aman. Aku lagi kosong juga. Persiapan nggak lama sih. Lumayan lama ya. Persiapan pokoknya hmm, jadi pas ntar semester 2. Sekarang angin berapa sih? Pokoknya aku masuk semester 2 tuh baru mulai persiapan. Dulu kan aku semi gap gitu dan persiapannya ketika masuk semester 2 baru yang benar-benar gitu ya. Tapi sebelumnya udah ada ini sih kayak udah ada basic-basicnya jadi aku tinggal drilling soal aja buat persiapannya.